Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah bisa bermuajahah. Di antara orang-orang yang sakit, kita masih diberikan Allah sehat sehingga kita bisa mi'raj, naik ke lantai 2 ini. Bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sibuk dan repot dari Jumat, kita masih dikuatkan langkah kaki kita dan niat yang kuat pula, bukan hanya menunaikan kewajiban kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah, tapi juga silaturahim, melepas penat, dan tentu menghadiri Jumat di masjid yang legend ini merupakan anugerah yang luar biasa. Bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sudah meninggal, kita masih dihidupkan karena kita tidak tahu esok lusa, menjelang Desember akhir tahun, atau di awal Ramadan tahun depan, mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziai. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita wajib bersyukur atas karunia Allah. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Iman adalah prestasi di hadapan Allah, seolah Allah berfirman, "Hei manusia, kalian semua di hadapanku sama kecuali iman dan takwamu." Itulah kenapa ayat ini wajib menjadi syarat rukun setiap kita menunaikan Jumat untuk disampaikan di mimbar. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini, jamaah dan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini mari kita belajar kepada kehidupan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i muda hidup dengan orang tua yang single parent, seorang ibu yang mengurusi satu anak. Syafi'i di usia kecil penuh semangat dan totalitas menuntut ilmu. Hingga akhirnya sang ibu menyuruh beliau untuk belajar di mana ada tempat yang ada guru berkualitas, disuruh mendatanginya. Sampai suatu waktu di Irak penuh dengan ulama-ulama besar, Syafi'i muda diperintahkan oleh ibunda tercinta. Syafi'i berangkat ke Irak. Jangan pulang, perintah sang ibu. Syafi'i hanya sami'na wa ata'na. Berangkatlah Syafi'i menuju ke Irak. Sekian tahun tidak ada kabar, tentu rasa rindu di hati sang ibu begitu menggelora. Tapi sang ibu konsisten dan komitmen. Syafi'i menuntut ilmu, tidak boleh pulang. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan nanti ketemu di surga nanti. Begitulah kekuatan single parent seorang ibu dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hingga suatu waktu pas haji tiba, musim haji tiba, berangkatlah rombongan para ulama untuk menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Di sudut-sudut Masjidil Haram terdapat halakoh-halakoh usroh, kelompok-kelompok kecil membahas tentang kajian agama.
Terngiang di telinga semua jamaah kata qala Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu nama itu menggelora hingga sang ibu mendengar di telinganya. Ibu tadi bertanya kepada salah satu jamaah ulama tadi, "Nak, siapa guru sahmu yang kau sebut tadi?" "Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Bergetar tangan dan bibir ibu itu. Kemudian sang ibu berkata, "Itu jangan-jangan anakku. Kalau benar anakku, sampaikan kepada gurumu." Ibu rindu, dia boleh pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berangkatlah setelah musim haji, para ulama kembali ke Irak, lalu bertemu dengan gurunya. Lalu disampaikan pesan sang ibu, "Syekh, kami kemarin bertemu dengan seorang ibu. Benarkah itu ibumu?" Menetes air mata Syafi'i. "Benar, itu ibu saya. Engkau diharapkan dan diizinkan untuk pulang." Kemudian Syafi'i berkemas, disampaikan di majelis yang sering beliau lakukan usai maghrib sampai isya. Berkemas seorang ulama besar yang akan kembali ke Mekah menemui ibundanya. Masyarakat berbondong-bondong memberikan buah tangan. Bahkan dalam riwayat disebutkan mencapai 100 ekor unta dan tiap-tiap unta penuh dengan perbekalan. Berakanlah Syafi'i dengan para muridnya. Ketika sampai di perbatasan Makkah, Syafi'i mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan pesan ini. Karena itu jamaah kalau berkunjung jangan lupa diberitahu supaya nggak nubruk-nubruk orang yang mau dikunjungi. Islam menganjurkan itu. Syafi'i melakukan itu, sampaikan kepada ibundaku bahwa Syafi'i sudah sampai di perbatasan dan bawa perbekalan. Diketuk pintu itu jamaah, lalu keluarlah seorang ibu. "Anda siapa?" "Saya murid Syekh Syafi'i." "Apa yang kau bawa?" 100 ekor unta penuh dengan perbekalan. Sangkanya bangga sang ibu jamaah. Ibu Syafi'i berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata, "Kembalikan semua itu. Katakan kepada gurumu, aku lebih kaya daripada gurumu itu. Saya tidak butuh semua itu. Katakan kepada gurumu itu bahwa jantung, liver, ginjal, mata, kedua tangan, bahkan kedua kaki yang kokoh menopang tubuhnya yang besar itu dari air susuku. Aku lebih kaya daripada gurumu itu. Katakan kepada dia." Ibu tadi menutup pintu. Sang murid kembali ke perbatasan kota Makkah, lalu diberitahukan perihal tadi. Syafi'i menyesal. Kemudian Syafi'i berkata, "Muridku, bagi 100 ekor unta yang penuh perbekalan ini ke seluruh pedesaan di perbatasan kota Makkah yang sangat membutuhkan. Guru, saya cukup membawa 1 kitab di tangan kanan." Berangkatlah Syafi'i dengan 1 ekor unta menuju rumah. Sampai di depan rumah diketuk. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa di luar?" "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, anandamu ibu." Meleleh air mata, berguncang rasa rindu yang sekian puluh tahun melihat Syafi'i. Dengan mata meleleh sang ibu bertanya, "Apa yang kau bawa di hadapanku?" "Kitab bunda." Lalu dipeluk Syafi'i, dielus kepalanya, dicium keningnya, lalu dikatakan, "Barakallahu lakum." Jamaah rahimakumullah, apa istimbat dari peristiwa? Bunda yang begitu menginginkan pendidikan anaknya dengan baik ditiru oleh ibu-ibu yang lain. Salah satunya siapa? Ibunda Ahmad bin Hambal. Putra Hambali ini sama dididik
sehingga kelak menjadi ulama besar, namanya Imam Hambali. Penghafal dengan mampu menembus angka 1 juta hadis diriwayatkan tentang itu. Mari kita ambil core values dari peristiwa ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa emas mahal? Itu karena faktor kelangkaannya, bukan bendanya. Ketika tanah yang kita pijak semua terdiri dari kerikil dan bebatuan, maka emas menjadi barang langka. Bagaimana kalau kita balik, yang kita pijak adalah emas zamrud permata? Bukankah batu kerikil dan bebatuan itu sesuatu yang mahal karena kelangkaannya? Begitulah jati diri orang yang beriman, rahimakumullah. Ibunda Syafi'i bukannya tidak butuh harta, tapi dengan menguasai ilmu, semuanya melekat diberikan Allah kepadanya. Karena sejatinya Allah selalu menyuruh malaikat untuk memperhatikan kita. Iz yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun. Allah tempatkan 2 malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyaya bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana washfi mardatana warham amwatana. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.